Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Apa kabar mahasiswa Universitas Pekalongan? Mata kuliah Ekonomi Islam. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring, yakni tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Apa yang dimaksud dengan perilaku ekonomi adalah perilaku konsumen dan perilaku produsen. Mahasiswa diharapkan memahami perilaku ekonomi menurut prinsip Islam yang fokus pada peran konsumen dan peran produsen. Pertanyaan selanjutnya, apakah peran konsumen dan peran produsen? Apakah peran mereka hanya untuk mengkonsumsi dan produksi saja? Dalam prinsip Islam tentu lebih dari itu. Sebagai pendahuluan, mari kita definisikan apa itu perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi adalah interaksi individu dengan sumber daya dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun peran konsumen dan produsen untuk menjaga keseimbangan ekonomi berdasarkan nilai Islam. Jadi, di sini peran konsumen dan produsen menjaga keseimbangan dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi oleh karena itu dijaga oleh perilaku konsumen dan produsen, sehingga di sini juga diharapkan mahasiswa memahami prinsip Islam dalam perilaku konsumen dan perilaku produsen. Yang pertama, perilaku konsumen. Menurut definisi, konsumen adalah individu yang menggunakan barang atau jasa. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi nilai dari barang dan jasa tersebut. Tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah untuk kemanfaatan dan keberkahan yang kemudian disebut kemaslahatan. Sehingga perlu dipahami bahwa nilai konsumen dalam Islam berdasarkan keimanan dan akhlak yang mulia. Nah, di sini artinya perilaku konsumen menunjukkan akhlak seseorang. Adapun prinsip dari konsumsi menurut Islam adalah yang pertama keadilan, yang kedua kebersihan dan kualitas proses, yang ketiga kesederhanaan tanpa berlebihan, yang keempat kemurahan hati, dan yang kelima prioritas dan adab dalam konsumsi. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi pilar untuk mendukung perilaku konsumen dalam mengkonsumsi. Nah, perilaku konsumen adalah sebuah bentuk akhlak. Maka yang menyangga perilaku adalah prinsip-prinsip ini. Dalam mengkonsumsi, masyarakat atau kita selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan juga faktor internal. Yang pertama, faktor kebudayaan. Masing-masing daerah memiliki budaya yang mempengaruhi perilaku konsumsi masing-masing. Selain itu juga sosial, mulai dari status sosial, kegiatan sosial, dan juga beberapa hal tentang kaitannya dengan interaksi dengan masyarakat sangat mempengaruhi. Di antaranya tekanan dari kelompok atau norma masyarakat. Selain perilaku atau faktor eksternal, faktor internal juga mempengaruhi, yakni faktor pribadi, faktor diri sendiri, dan juga faktor psikologis itu dari internal. Nah, kalau dibandingkan, maka inilah perbandingannya. Konsumsi dalam Islam mengutamakan maslahah, konsumsi konvensional mengedepankan pemenuhan kebutuhan saja. Konsumsi Islam berorientasi keberkahan, sedangkan konvensional kepuasan pribadi. Dan yang terakhir, prioritas keseimbangan sosial, sedangkan konsumsi konvensional fokus pada keuntungan materi. Perilaku dalam produksi Islam ini juga sebenarnya saling mempengaruhi. Nah, produksi sendiri itu kegiatan menambah nilai barang, menambah nilai dari suatu barang atau memberikan value added. Produsen sebagai pembuat
barang atau pembuat jasa ini turut berperan dalam membentuk perilaku dalam ekonomi. Tujuan dari perilaku produksi adalah memproduksi produk yang halal dan baik atau thayyib, menghindari mudarat dan melindungi lingkungan hidup, serta memiliki tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Perilaku produksi ini juga dipengaruhi oleh tujuan ekonomi serta spiritual seseorang. Jadi tidak hanya masalah produksinya itu sendiri. Kemudian juga dipengaruhi oleh teknologi. Kecanggihan teknologi membuat produksi massal itu sangat memungkinkan. Yang sangat signifikan dampaknya bagi lingkungan produksi massal itu. Yang ketiga adalah etika bisnis. Nah, ini terkait dengan persaingan. Nah, yang terakhir di sini kita harus perlu memahami interaksi yang baik konsumen dan produsen adalah hubungan timbal balik. Jadi konsumen itu dapat memenuhi kebutuhannya, produsen dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dan membentuk ekosistem yang islami, ya, dapat membuat vibes yang islami dan memberikan manfaat yang transcendence dunia akhirat. Serta yang terakhir keuntungan serta keberkahan. Kedua aspek ini harus berjalan seiring dengan bertambahnya intensitas produksi dan konsumsi atau keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Itulah dinamika perilaku konsumsi dan produksi dalam Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.